Oke, siapa di sini yang nggak kenal dengan kartun Hazbin Hotel dan juga Hell of a Boss? Nah, gue yakin mayoritas penonton gue pasti udah tahu banget lah sama nih kartun. Atau mungkin kalian-kalian ini merupakan fans beratnya. Nah, walaupun kita semua tahu dan setidaknya bisa setuju bahwa kedua kartun ini merupakan salah satu kartun independen yang sangat populer dan juga sukses, namun baru-baru ini gue baru saja menyadari bahwa kartun ini ternyata juga dibenci oleh banyak orang. Yes, di balik kesuksesan dan besarnya fanbase yang dimiliki oleh kedua kartun ini, ternyata jumlah haters yang dimiliki oleh kartun ini pun juga nggak kalah banyaknya. Nah, hal ini gue sadari ketika gue bermain beberapa sosial media gue seperti TikTok dan juga Twitter, di mana gue seringkali melihat adanya beberapa komentar yang menyebutkan kalau kedua kartun ini bakal merusak generasi berikutnya. Kedua kartun ini memiliki kualitas yang buruk. Kedua kartun ini memiliki fanbase yang sangat toksik dan sebagainya. Nah, dengan semua ini, gue pun menjadi penasaran. Memangnya apa sih yang membuat mereka-mereka ini sangat membenci kedua kartun ini? Dan bagaimana tanggapan gue mengenai alasan-alasan tersebut? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Oke, yang pertama adalah dari unsur pelangi. Nah, buat kalian yang sudah menonton kedua serial ini, pastinya kalian semua sudah sangat tahu akan betapa kentalnya unsur pelangi yang dimiliki oleh kedua serial ini. Bahkan bisa dibilang, hampir mayoritas plot cerita dari kedua serial ini pasti selalu berputar pada hubungan terlarang ini. Nah, dikarenakan hal inilah, pastinya ada beberapa orang yang enggan untuk menonton atau bahkan langsung membenci serial ini tanpa harus menontonnya. Bahkan ada juga beberapa orang yang sebenarnya sangat ingin bisa menonton kedua serial ini, namun dikarenakan unsur tersebut, mereka pun menjadi enggan untuk melihatnya. Nah, uniknya, keberadaan dari unsur pelangi ini selalu dianggap lumrah oleh para penikmat dari kedua serial ini dengan dalih bahwa ya, serial ini kan mengambil latar tempat berupa neraka, serta semua karakter yang ada di dalamnya merupakan seorang iblis dan juga pendosa. Jadi wajar saja kalau misalnya mereka menghadirkan unsur tersebut dengan sangat kental. Nah, ngomongin soal neraka, alasan berikutnya yang membuat kedua serial ini menjadi sangat dibenci adalah dari latar tempat berupa neraka, serta mengenai cerita agama yang mereka bawa. Seperti yang gue katakan sebelumnya, salah satu pembelaan yang sering kali diutarakan oleh para penikmat kedua serial ini adalah dua kartun ini memiliki tema neraka. Jadi ya wajar aja kalau mereka bakal menghadirkan hal-hal yang tidak baik seperti hubungan sesama jenis dan sebagainya. Nah, pernyataan ini jelas membuat beberapa orang semakin tidak suka terhadap kartun ini karena dengan pernyataan tersebut, orang-orang menganggap kalau kartun ini merupakan sebuah bentuk glorify atau kebanggaan atas hal-hal yang seharusnya ditakuti dan dihindari oleh umat manusia. Penggambaran neraka di kedua serial ini sudah seperti dunia lain yang terlihat cukup layak untuk ditempati, terutama bagi mereka-mereka yang seringkali bangga akan dosa yang telah mereka lakukan. Buat beberapa orang, penggambaran neraka di serial ini bisa memberikan sebuah pola pikir yang buruk, karena dari sini orang-orang bisa saja akan berpikir ataupun berhalusinasi kalau neraka sepertinya bukanlah tempat yang terlalu buruk, yang padahal seperti kita semua tahu, neraka merupakan tempat yang paling menyeramkan dan seharusnya dihindari oleh umat manusia. Selain dari konsep neraka yang dianggap sebagai tempat yang tidak terlalu buruk, permasalahan lain juga muncul dari bagaimana serial ini menggambarkan tokoh-tokoh agama tertentu. Nah, masalah ini sebenarnya hanya muncul pada serial Hazbin Hotel, atau lebih tepatnya adalah bagaimana mereka menggambarkan karakter Adam dan juga masa lalunya. Banyak orang sangat tersinggung mengenai cerita ini karena seperti yang kita tahu, Adam adalah seorang nabi yang memiliki derajat dan juga kedudukan yang sangat tinggi. Dia adalah manusia pertama di bumi dan sekaligus nenek moyang dari kita semua. Jadi wajar aja ketika mereka menggambarkan karakter Adam sebagai sosok yang sangat brengsek, pastinya hal ini bakal mengundang banyak sekali kemarahan dari berbagai pihak. Nah, lanjut ke poin berikutnya adalah dari segi penulisan. Penulisan yang dimaksud pada poin ini adalah merujuk kepada dialog antar karakter. Apa yang menjadi masalah dari segi penulisan dialog di kedua serial ini adalah mereka terlalu sering menggunakan kata-kata kasar sebagai bahan bercandaan dan juga berbagai macam jokes seksual. Harus kita akui bahwa Hell of a Boss dan juga Hazbin Hotel merupakan dua serial dewasa yang sangat bergantung pada kalimat-kalimat kotor dan juga kasar. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan kartun-kartun dewasa di luar sana, rasanya retensi pengucapan kalimat kotor di serial Hell of a Boss dan juga Hazbin Hotel itu jauh lebih banyak daripada serial-serial tersebut. Dikarenakan hal inilah, beberapa orang menganggap kalau kedua serial ini memiliki penulisan yang sangat malas. Kalimat yang diucapkan terasa sama dan jokesnya terasa seperti diulang berkali-kali. Penggunaan kata kasar di serial ini memang terkadang terasa repetitif dan terkesan seperti berusaha agar terlihat se-edgy mungkin. Dan sama seperti poin mengenai unsur pelangi, dikarenakan serial ini mengambil latar tempat neraka, jadi ya wajar aja kalau para karakter di serial ini akan selalu mudah untuk berkata kasar dan juga mengeluarkan lelucon seksual.
Nah, poin berikutnya adalah dari desain karakter. Untuk poin yang satu ini, orang-orang di internet terbagi menjadi dua kubu. Ada yang suka dengan desain karakter di serial ini, namun ada juga yang sangat membencinya. Untuk alasan yang suka adalah mereka menganggap kalau desain karakter dari kedua serial ini sangatlah unik dan juga menarik, karena desain mereka ini seringkali muncul pada berbagai gambar fan arts. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang membencinya, well, bisa dibilang mereka ini memiliki pandangan yang terbalik dengan orang-orang yang suka. Mereka menganggap kalau desain karakter pada kedua serial ini memiliki tampilan yang sangat aneh, jelek, malas, childish, dan sebagainya. Untuk argumen mengenai desain yang aneh dan juga jelek, gue rasa argumen ini sangatlah subjektif, karena pastinya setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai topik ini. Mengingat ini adalah neraka, jadi ya aduh my god, gue kayak udah capek banget sih ngucapin kata-kata ini. Tapi ya, mengingat ini adalah neraka, jadi wajar aja kalau desain mereka ini agak aneh dan juga beragam. Tidak hanya itu saja, dikarenakan serial ini membawakan konsep mengenai para manusia yang hidup kembali di neraka akan berubah menjadi seorang sinner yang memiliki bentuk yang mewakili aspek-aspek di kehidupan lama mereka. Hal ini semakin memperkuat alasan kenapa kedua serial ini memiliki desain karakter yang sangat beragam dan juga terkadang cenderung sangat aneh. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu dari segi fanbase dan juga fandom. Kebanyakan orang yang membenci serial ini seringkali memandang para fans dari kedua serial ini sebagai sekumpulan orang yang sangat menyebalkan dan juga cringe. Untuk menyebalkannya sendiri adalah ada beberapa fans yang seringkali komplain terhadap serial ini, entah itu dari segi jadwal penayangan yang dianggap tidak teratur, ataupun hal-hal kecil yang ada di dalam cerita. Ketika ada episode baru muncul dari kedua serial ini, tidak jarang ada beberapa fans yang suka komplain mengenai detail-detail kecil ataupun arahan cerita yang diambil oleh kedua serial ini. Ketidaksesuaian harapan ini membuat beberapa fans suka komplain di sosial media, hingga ada juga yang membuat headcanon mereka sendiri, dan tidak jarang mereka ini sangat kekeh kalau cerita fantasi yang mereka buat itu sebenarnya adalah fakta dan harus diaplikasikan ke dalam cerita utama. Tidak hanya itu saja, ada juga beberapa fans yang suka melakukan shipping terhadap beberapa karakter yang seharusnya tidak memiliki hubungan romantis sama sekali di dalam ceritanya. Ya, masalah ini sebenarnya hampir mirip sih dengan masalah headcanon. Cuman bedanya adalah kalau headcanon ini lebih ke arah cerita, sedangkan shipping ini lebih ke arah hubungan romantis antar karakter. Dan untuk masalah cringe, well, orang-orang menganggap kalau fans dari kedua serial ini adalah orang-orang yang sangat lebay dan juga aneh. Ya, kalian pasti sering lihat lah gitu. Ada beberapa video di sosial media yang menampilkan seorang fans dari kedua serial ini yang sedang melakukan reaction terhadap salah satu episode, dan dia itu menunjukkan ekspresi yang menurut beberapa orang itu sangatlah lebay atau berlebihan. Ya, meskipun terlihat agak-agak, tapi jujur aja gue agak kasihan si Amani orang. Karena ya, dia ini kayak udah sering dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang di internet, dan dia ini udah kayak dianggap sebagai representasi dari semua fandom dari kedua serial ini. Nah, walaupun terlihat sangat buruk, namun perlu diingat bahwa semua itu sebenarnya cukup lumrah dan sudah sangat sering terjadi. Ya, kita semua harus akui bahwa hampir di setiap karya fiksi, pastinya bakal ada fans-fans yang sangat bermasalah. Entah itu mereka memiliki sifat yang fanatik, ataupun ya perilaku mereka ini bisa membuat beberapa orang menjadi sangat cringe. Jadi ya, semua hal yang terjadi kepada fandom dari kedua serial ini rasanya sudah sangat sering ada di berbagai fandom di luar sana, dan sudah bukan lagi fenomena yang baru. Dan poin terakhir yang menjadi alasan kenapa ada beberapa orang yang sangat membenci kedua serial ini adalah karena sang kreatornya sendiri. Hah? Emangnya ada apa dengan sang kreatornya? Apa dia membuat masalah kah? Well, jujur aja, untuk poin yang satu ini gue gak begitu mengerti sih. Karena ya, sejauh ini gue gak menemukan adanya kabar yang pasti mengenai sisi buruk dari sang kreator dari kedua serial ini, yaitu Fivzy Pop. Banyak orang yang menyebutkan kalau dia ini merupakan orang yang sangat menyebalkan. Ada juga yang menyebutkan kalau dia ini memiliki perilaku yang sangat buruk dalam lingkungan kerja. Nah, tapi semua akuisisi tersebut masih belum bisa dibuktikan kebenarannya dan masih bisa dianggap sebagai spekulasi atau rumor saja. Jadi ya, untuk masalah yang satu ini, kita bisa anggap bahwa alasan kenapa orang-orang membenci Fivzy Pop adalah karena mereka hanya membencinya saja. Nggak ada hal yang spesifik ataupun yang jelas. Hal yang seperti ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi, apalagi terhadap berbagai karya fiksi yang mendapatkan kepopuleran yang sangat besar. Ketika ada suatu karya yang sukses, biasanya suka ada beberapa pihak ataupun oknum yang akan membenci karya tersebut tanpa alasan yang jelas. Nah, hal ini juga bisa saja terjadi kepada kartun Helluva Boss dan juga Has Been Hotel.
Ada kemungkinan besar kalau semua poin yang baru saja gue sebutkan itu sebenarnya tidaklah benar. Bisa saja semua orang yang membenci kedua serial ini memang tidak memiliki alasan yang jelas ataupun konkret dan mereka hanya ingin memiliki hal yang bisa mereka benci. Dalam dunia digital sekarang ini, perilaku tersebut sudah sangat sering terjadi dan kita masih belum bisa menemukan jawaban yang pasti kenapa ada orang yang bisa memiliki perilaku tersebut. Kalau soal dengki ataupun iri, mungkin hal ini bisa dimengerti lah karena ada beberapa kasus di mana ada seseorang yang membenci suatu karya yang sukses dikarenakan karya lain yang ia suka ternyata tidak sesukses karya tersebut. Nah, tapi untuk kasus yang membenci tanpa alasan, well, gue cuma bisa membayangkan kata-kata yang dikeluarkan oleh karakter Alfred dari film The Dark Knight. Some men aren't looking for anything logical. Some men just want to watch the world burn. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian termasuk orang yang membenci kartun ini atau menyukainya? Tulis sudut pandang kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!